Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan presentasi kita tentang undang-undang dan keselamatan lalu lintas. Dalam upaya menurunkan angka korban kecelakaan, mari kita berupaya mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mari kita lanjut sekarang bab ke-6. Bab ke-6 tentang kecepatan dan patokannya. Kecepatan dan patokannya. Ya. Kecepatan maksimum untuk kelancaran dan keselamatan, ya. Ini pas katakanlah bab 6 ada di sana, pasal 21 ayat 1 dan 2. Berlalu lintas bukan berlomba, utamakan keselamatan dan kelancaran. Wujudkan tertib dan aman berlalu lintas berdasarkan tempat di mana kita berlalu lintas. Jadi ada dua hal ya dalam kecepatan ini. Satu, berdasarkannya tempat di mana kita berlalu lintas. Yang kedua, berdasarkan fungsi kendaraan itu sendiri, ya kan, kendaraannya sendiri. Ini kita bicara mengaturnya itu. Ini kebetulan sedang bicaranya tentang tempat di mana sih kita berjalan. Nah, kita lihat. Di zona ramai, ya ini di zona ramai 20 km per jam. Nanti hukum-hukum tentu kalau sudah 20 km per jam, prioritas ada pada pejalan kaki. Nih, di jalan lingkungan perumahan, kampus, ya pemukiman, rumah sakit, perdagangan, tempat rekreasi juga, parkiran yang di tempat di airport itu kan. Nah, ini 30 km per jam. Sama di sini juga pejalan kaki punya prioritas, ya. Jangan ada nabrak orang di jalan 20 dan 30. Nih, di jalan lokal yang padat, oke. Di daerah yang berbangunan 50 km per jam. Berbangunan artinya ini jalan banyak bangunan, ada aktivitas manusia lah atau orang. Di daerah yang tidak berbangunan, aktivitas manusia kan pasti berkurang, itu bisa 80. Oke. Di jalan bebas hambatan dengan 2 lajur, ya oke, 80 maksimum ya. Batas kecepatan maksimum. Di jalan bebas hambatan 100 km di 2 lajur. Nah, ini seperti gini. Kecepatan maksimum di masing-masing jalan, jalan tol atau jalan bebas hambatan. Nah, ini rambunya kan biru. Itu maksimumnya sampai 120 sajalah, jangan lebih. Di Indonesia jangan lebih. Kalau di Jerman kan enggak ada batasnya. Bebas itu. Kalau sudah 110 aja 130 kalau salah. Bebas 200 juga boleh. Nah, ini yang 100 jalan nasional. Nah, jalan nasional itu jalan primer, jalan dan sekunder, ya. Jalan-jalan nasional. Tadi kan sudah diterangkan jalan nasional itu apa itu ini. Terus 80 km per jam di jalan non nasional, ya regional dan lokal. Tidak berbangunan. Nah, kalau berbangunan kembali ke 50, kembali ke 40 lokalnya gitu. Nah, terus ini di jalan di daerah yang berbangunan. Nah, ini kota besar, kota kecil dan ya di dusun-dusun sama berbangunan 50. Tapi kalau sudah karena keramaian disebut jalan lokal turun 40 gitu. Ini ya. Jadi pentingnya rambu kecepatan, bapak-bapak penyedia infrastruktur, pentingnya rambu
batas kecepatan. Tolong Pak, saya sudah menulis surat sebenarnya, maaf ya ke Pak Gubernur, saya juga melalui pikiran rakyat lagi. Ya udah nggak apa-apa. Kita sekarang pakai ini sebagai juga yuk diskusi tentang lalu lintas supaya kita bisa menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman tuh seperti apa. Karena ini kecepatan maksimum di jalan lingkungan nih 30 kayak begini. Rambutnya boleh begitu, silakan Pak. Kalau mau sekarang mah rambutnya begini aja nih. Nah nih ini jalan lingkungan Pak. Tinggal 30 mau 20. Tapi saya juga menciptakan begini nih. Nah ini Pak yang ini. Kalau sekarang Bapak pakai ini, artinya ini tidak berprioritas. Kendaraan tidak berprioritas, jalan kecepatan dibatasin 30. Ini bisa. Tapi karena ini mah zona ramai, ini 20 taruh aja ini. Seperti di tadi yang di mana yang di bab kemarin ya. Nah ini ciptaan saya gini, ini tidak berprioritas, ini batas kecepatan, zonanya ini yang dilingkungi yaitu ini. Ya, 30, 20. Jangan menghambat, melaju mengikuti arus lalu lintas yang sedang berjalan dengan memperhatikan batas kecepatan yang diizinkan. Nah ini lokal, jalan arteri, jalan kolektor. Dalam keadaan jalan dan lalu lintas yang normal, Anda harus mengikuti arus lalu lintas yang sedang berjalan. Ini saya mengingatkan karena ini sudah dibawakan pada bab-bab yang lalu. Dengan memperhatikan batas kecepatan diizinkan, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda, dan jangan melaju terlalu pelan. Jadi ini terbalik, jangan cepat, bukan, jangan pelan. Ya, karena menghambat orang di belakang kita, ya. Kenapa ini bisa mereka bikin frustasi orang yang belakang kita, maka kemungkinan mereka akan melakukan sesuatu hal yang berbahaya ketika mendahului kita. Ya, biasalah orang ya terpengaruh emosi ya. Ini penting ya, kenapa nih 40 50. Ini jalan di kota nih. Lokal, ini arteri dan kolektor ya, cukup. Ya kalau 60 kalau di jalan yang tidak berbangunan. Tidak berbangunan. Ini jalan menuju ke luar kota yang juga tidak berbangunan. Kalau berbangunan kembali ke sini. Suasana kota ya inilah gitu. Ya. Oke. Bukan luar kota dan beda, sama aja. Lihat situasinya. Kalau seperti kota ya sudah ramai begini. Apalagi ada jalan-jalan yang menjadi zona ramai gitu ya. Pas melewat pasar gitu kan. Itu kembali ke 20. Gitu. Jadi baru selamat. Ini kan rambut kecepatannya belum kelihatan di kita itu. Nah ini lain lagi. Kecepatan maksimum untuk kelancaran dan keselamatan. Bab 6 pasal sama. Berdasarkan jenis dan fungsi kendaraan. Nah ini. Siap, coba. Angkutan penumpang umum di dalam kota 40 km per jam. Angkot ya, angkot. Angkutan penumpang umum di luar kota 80. Ini tetap aja ya. Ketika masuknya ke zona ramai, nah 20 tetap ya. Ini bukan harga mati nih. Lihat betul jalannya mah jalan angkutan umum mah betul angkutan umum. Tapi kalau Anda masuknya ke komplek perumahan ya, jalan lingkungan ya 30. Ini hanya nempelnya di kendaraannya saja. Misalnya jalannya kamu di lokal saja ya betul 40. Ya. Tapi kalau lagi dipakai sendiri mungkin ya mau ke kemana ikutin lagi yang lain. Oke, angkutan penumpang umum di luar kota 80, bis juga. Angkutan barang tanpa dan dengan gandengan 80. Oke, enggak apa-apa. 80 artinya di jalan-jalan yang tidak berbangunan. Itu balik lagi gitu. Tadi kan bisa. Jadi ini
dasarnya kendaraannya sendiri. Tapi kalau jalannya di lingkungan, jalan lingkungan ya balik 30. Di zona ramai ya balik 20 gitu ya. Kendaraan ringan yang menarik gandengan 60 ya. Traktor profesional 60. Sepeda motor nah 200 125 cc lah ke bawah. Ini 70. Tapi kalau Anda berjalannya di jalan lokal 40 balik. Anda jalannya di rumah, di jalan lingkungan ya 30. Gitu ngerti nggak? Ini mah ditempelin di motornya aja. Anda pakai lalu nggak boleh loh bawa motor ini di atas 70, bahaya gitu kan. Nah itu ya. Kamu sendiri bisa sih mungkin 100, nggak boleh. Selamat untuk keselamatan Anda, ikutin ini. Orang-orang yang memakai motor dengan cc 125 cc dilarang lebih dari 70. Ini sudah ada itunya, risetnya ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Sorry. Sepeda motor yang menarik gandengan hanya 40 km per jam. Nah, begitu kamu ke zona ramai ya 20 km nih. Ya. Ini tempel di mobilnya, di kendaraannya ya. Kendaraan berat yang mengangkut barang berbahaya ini penting 40 km per jam. Jadi Anda sebenarnya tidak bisa kendaraan berat yang begini itu ada di tol, nggak boleh. Berbahaya sekali. Ya, beracun, meledak, apa ini nggak bisa di tol. Ya, karena begitu ada kejadian itu tol macet habis. Kendaraan yang menderek 40. Ya, orang yang menderek tuh towing atau apalah sana. Kecuali towing ya, artinya dinaikin ke mobil. Kendaraan yang mundur, nah 5 km. Ngerti ya, ini batas kecepatan ini nempelnya di kendaraannya. Tapi kembali ikut ke tadi di mana Anda berlalu lintas. Ya, yang tadi zona ramai sekian ini. Oke, ngerti ya. Ini hanya batas kecepatan masing-masing kendaraan. Nah, ini sampai begini. Ini lu harus bisa gini. Ini saya aja menempatkan bapak-bapak dari perhubungan apanya yang punya riset apa-apa, pengalaman segala macam. Ini harus berdasarkan itu. Fakta di jalan ya. Harus diterapkan ya. Kan ada R&D-nya pasti. Tuh ya. Ini semua ada. Ini ada yang tidak. Nah ini hanya apa namanya? Kecepatan kendaraan dan patokan jarak itu hanya apa? Hasil dari penelitian. Misalnya kita 20 km per jam coba ngerem gitu kan. Reaksinya aja 6 meter. Panjang ngeremnya itu bisa 3 meter. Seret baru berhenti. Jadi berhentinya bakal di 9 meter gitu. Ini tambah ini. Seperti ini. Ini 100 km per jam. Orang ngerem, jalannya normal, tidak ada licin, tidak ada apa hambatan, normal. Itu 75 meter panjang remnya. Berhenti aja di 150, jadi 105 ya gitu. Bila jalannya basah, panjang rem akan bertambah sekitar sepertiganya. Misalnya pada kecepatan 100 dari 75 menjadi 100 meter berhentinya. Ya, jadi ya jadi ada jaga jarak aman berapa? 100 meter. Kenapa? Ya ini dasarnya ini. 100 meter, 100 km per jam, 100 meter gitu kan. Seolah kan gitu. Maka berhentinya di 100, bukan di 105 tapi 130, tuh malah 130 meter. Tuh, kan gitu. Jadi harus berjarak 130 meter. Kalau kita jalan 100 nih km per jam, kita harus berjarak lebih di atas 130 meter. Karena kalau kita ngerem pas ada hujan licin, baru berhentinya sekitar 130 meter. Itu ya, jaga jarak aman tuh gimana? Nah, kalau di jalan
kan nggak bisa kita turun dulu terus ngukur 130 menit. Tidak. Bukan begitu dalam prakteknya 2 second rule. Nanti diajarin di sini ya, 2 second rule itu teorinya. Nah, ini kan faktanya begini. Tapi di jalan kita pakainya gini. Misalnya ini depan kendaraan kita tuh ini jaraknya berapa nih? Ini harus 2 detik. 2 detik dari sini ke sini. Minimal 2 detik. Kamu harus bicara, berkata selama 2 detik itu apa? Seperti ini. Jarak kendaraan saya sudah aman. Dari ja ke man itu 2 detik ngomongnya misalnya. Jadi ketika dia nih nempel pas di satu patok atau satu tiang lah gitu, kita langsung ngomong sih, jarak kendaraan saya sudah aman. Nah, kalau sampai aman, ngomong aman masih di sekitar ini berarti aman. Tapi ngomong amannya sudah lewat berarti tidak aman. Ngerti kan? Cukup ya. Ini ada satu lagi penerangannya. Nih. Di sini nih 2 second, 2 second namanya jadi 2 second rule. English. Cara mengukur jarak dengan 2 second rule. Tentukan satu titik ya, titik ini misalnya. Oke. Berupa tiang atau patok apalah yang akan dilewati oleh kendaraan di depan Anda. Ketika kendaraan depan Anda pas di titik itu nih, pas di sini ya. Anda berucap yang kira-kira selama 2 detik atau lebih. Misalnya, jarak kendaraan saya sudah aman. Ini 2 detik. Coba hitung. Jarak kendaraan saya sudah aman. Itu 2 detik. Nah, kalau pada waktu Anda berucap aman, pas sampai di titik yang sama, itu pas-pasan. Nah, tapi kalau misalnya sebelum nyampe ini sudah selesai ngomong, itu berarti bagus. Jangan sampai kita ngomong belum selesai, kita udah lewat. Itu berarti kedekatan, ya. Oke, gampang ya. Nah, ini namanya rule of the road. Ya. Kita sudah tahu faktanya seperti apa. Yuk kita pakai ilmu lah berlalu lintas itu. Jangan tanpa ilmu, ya, bikin macet saja, bikin celaka saja, ya. Perangkat pengendali lalu lintas. So, semuanya ada 2. Cukup ini salah nih. 268 ya. Masih dibetulkan. Oke, ini terakhir kok. Bab 7 terakhir. Perangkat marka jalan. Nah, ini perangkat pengendali. Penting banget marka jalan. Nomor 1. Kalau marka jalan sudah tidak dipatuhi, tidak dipakai, Anda tidak berlalu lintas dengan benar. Terus terang aja. Marka jalan itu nomor 1, Pak. Maka infrastruktur khususnya marka jalan tolong diperhatikan maintenance-nya. Benar enggak juga itu harus ya. Kalau orang juga selalu berjalannya di marka jalan sehingga marka jalan itu kan cepat terhapus. Nah, itu juga harus ditindak ya. Kemudian ada rambu lalu lintas. Kedua, rambu lalu lintas penting. Dan isyarat-isyarat lainnya. Yang 2 ini penting. Kalau lampu lalu lintas nggak usah diomongin lah, itu mah gampang. Bang Jo gitu di Jawa mah ya. Abang dan ijo gitu kan. Nah, ini abang tuh merah, hijau itu jalan. Nih Bang Jo. Nah, ini tahu ya. Ini apa siksa? Tidak boleh berhenti. Ya, ini siksa juga tiba. Ini udah di itu. Tempat berhenti yang sudah dikontrak lah oleh satu apalah perusahaan atau apa ya. Jadi dia dipakai kadang-kadang aja. Nah, ini sama ini juga. Nah, ini tidak boleh parkir, tidak boleh parkir di sini. Nah, ini tidak boleh berhenti nih. Jangankan itu. Nah, udah gitu, ya. Kuning itu kan. Nah, kayak gini nih. Nah, ini. Parkir kalau putih ya tidak boleh parkir. Kalau kuning jangankan parkir, berhenti aja nggak boleh gitu. Ini garis utuh di pinggir jalan. Ngerti ya? Oke. Itu berarti loh kuning-kuning itu. Ya.
kuning yang di tepi jalan. Nah ini parkir, tempat parkir artinya. Ini tidak boleh parkir, kalau ini tidak boleh berhenti malah ya. Oke. Kalau kuningnya di pinggir, tidak boleh berhenti itu di pinggir jalan itu. Baru-baru parkir. Nah kalau ini tidak boleh parkir. Berhenti boleh, tapi tidak boleh parkir. Tahu kan bedanya berhenti sama parkir? Nah, ini kayak ini nih. Tidak boleh berhenti. Sama ini juga. Nah ini untuk mangkal parkir. Kalau ini enggak, ini udah dipesan oleh satu perusahaan kayak yang di sini. Pada jam-jam tertentu dia akan bongkar muat barang. Sama dengan ini. Ya. Ini jalan ini benar, ini marka, ini rambu, ini marka. Ya, artinya harus tahu. Dan di sini kan bis aja nggak dikasih ininya, maka dipakai parkir lah di tempat itu. Ongko ada shelter bis ya, apa? Shelter bis ya, apa shelter bis, tempat berhenti bis. Garis, huruf, angka, gambar. Nah, itu marka. Marka jalan itu isinya garis, huruf, angka, gambar. Ya. Jadi Anda harus punya pengetahuan yang ini karena marka itu hukum. Mengandung hukum, aturan ya, harus dipatuhi. Jangan disepelekan. Kita bisa kelihatan tidak tertib ketika kita tidak mematuhi rambu-rambu ataupun juga ini termasuk marka jalan. Makanya saya nomor 1 marka ini. Nomor 1 marka di mana-mana juga. Dengan marka dan rambu kita tidak perlu adanya misalnya lampu lalu lintas, udah bisa jalan. Ya. Jadi pertigaan nggak usah ada lagi lampu lalu lintas, pakai marka aja. Udah tahu karena sudah ada aturannya. Ini udah bahasa nih. Ini kalau gini, oh ini garis ini artinya kuning lagi. Tidak boleh berhenti. Itu kan jadi sudah jadi kata. Padahal gambar, padahal cuma garis itu. Itu bahasa. Bahasa komunikasi kita tentang dalam berlalu lintas. Ini udah tahu. Tempat parkir, enggak ditulis kan tempat parkir. Begitu ada kotak ini, oh iya ini tempat parkir. Oh ini tempat parkir. P doang tuh kan. Ini yang disebut lambang yang berarti kata. Ya, dalam berbahasa lalu lintas itu namanya, inilah alfabetiknya, inilah lambang-lambangnya, itu huruf-hurufnya gitu kan. Ini huruf ini. Soalnya dia baca huruf. Ya, iya kalau tulisan Tionghoa yang itu kanji ya, Jepang kanji itu kan, hiragana katakana juga tuh kan. Itu kan lambang tapi itu dibaca kata. Oke, ngerti kan? Arab, Thailand segala macam. Nah, ini sekarang kita mengenal huruf apa aja, huruf lalu lintas gitu. Ya, kayak ini. Dilarang berhenti. Tuh, ini dilarang parkir. Kalimat, tapi ini lambang gitu kan. Cukup begini jadi kata. Oke, dari kalimat. Jelas ya, tolong ya, ini ilmu. Ini ilmu. Mari kita belajar. Marka jalan, ada garis yang utuh, ada garis yang putus-putus, ada garis zigzag, ada garis tunggu, nah, ada garis gambar panah, dan tulisan tunggu. Nah, tunggu dengan tulisan, padahal cukup dengan double garis putus-putus ganda. Nah, garis putus-putus ganda itu sudah namanya tulisannya tulisan tunggu, sama dengan tulisan tunggu. Ya, jadi ini halte bis gitu kan. Ini jalur sepeda. Nah, nggak usah di ini aja, di gambar sepeda ditaruh sudah, ini taruh. Ini jalur sepeda. Kasih panah. Ini tempat parkir. Itu. Ya, ini median. Oke, kasih. Oke. Nah, ini kayak gini nih. Ini beri jalan katanya kan. Dikasih rambu gitu aja udah tahu. Beri jalan sama orang lain gitu kan. Atau tunggu. Nah ini. Nggak usah pakai tulisan tunggu gitu kan.
Nah kayak ini nih. Apa artinya ini? Di depan atau ini slow down. Di depan Anda tidak berprioritas. Ini nih. Sama dengan ini. Ya. Oke, lanjut. Garis zigzag sebagai halte bis. Nih, ini halte bis di Swiss. Ini tuh, lihat. Ini jalur sepedanya misalnya gitu. Ya. Ini ilmu loh. Maka jalan di persimpangan. Nah, ini yellow box, tidak boleh ditempati. Anda berhenti, kena tangkap lah di sini. Macet, Anda berhentinya di sini, udah kena. Atau ini lampu stopan, stopannya sudah merah, Anda masih di sini, kena Anda. Kena aja. Ya. Zebra cross, apalagi yellow box, apalagi garis stop. Nah, ini garis stop. Garis stop itu garis utuh tebal, ya boleh dipakai. Ini kasih gini, ya ini garis tunggu double putus-putus. Kalau di Amerika tebal gitu, bukan tebal putus-putus, tidak ganda gitu. Kita ini, kalau di Swiss segitiga-segitiga, nanti dilihatin. Garis tunggu apa? Dah. Garis batas jalur. Ini garis batas jalur. Ini kalau gini kan jalur utama tuh berbelok arah tuh kan gitu. Ini jadi tidak berprioritas. Ini tidak berprioritas dan dari sini beginiin. Ngerti nggak? Ini prioritas karena jalur utama. Dari sini ke sini sama ini orang sini ya duluan ini yang dari sini keluar. Semua yang ngalir dari sini itu prioritas. Kalau di sini nggak prioritas harus nunggu. Ya, ngerti kan? Ini sama. Ngerti ya? Oke. Zona pembatas. Ini zona pembatas nih. Ini chevron. Tidak boleh ya. Ini pulau lalu lintas lah. Ya. Kalau ini begini melanggar. Ya. Ngerti kan sekarang? Pulau lalu lintas. Chevron. Nih. Ya. Ini pulau lalu lintas ini tidak boleh ditabrak, ya, tidak boleh dilewat, tidak boleh ditempati lagi. Pelanggaran nih kalau gini, oke? Nih melanggar juga, ini melanggar nih, ada di garis membujur yang kuning, kan kuning tidak boleh berhenti, bukan tidak parkir aja, tidak boleh. Kalau putih ini Anda tidak boleh parkir. Tapi kalau ininya kuning, Anda tidak boleh berhenti di situ. Mati. Nah ini nih, ini parkir dia nggak boleh, berhenti aja nggak boleh di sini. Ya, ini garis ini kuning. Nah ini zebra cross, Anda tidak boleh berhenti di situ. Oke, semuanya melanggar nih, melanggar semuanya. Lanjut, rambu lalu lintas. Nih, zona ramai. Ini kalau Anda lihat ini di otak Anda apa langsung di pikiran Anda? Aku tidak berprioritas. Aku harus melihat ke kiri. Kalau di kiri nggak ada, aku jalan terus. Tapi kalau di kiri ada, gua aja harus stop. Itu, ya. Kalau ini aman. Mau kiri mau kanan ada, gua berprioritas jalan terus, tapi hati-hati bisa ada yang nyelonong gitu ya, gitu ya. Oke. Nah ini kita kalau lihat ini harus ke kiri. Kalau ini lo mau ke kanan mau ke kiri nggak apa-apa, hanya ini menandakan bahwa di situ ada patok atau ada tembok yang menghalangi. Nah, boleh ke sini, boleh ke sini. Kalau nggak ada bordernya di sini misalnya, Anda boleh ke sini juga. Ini ya, merong. Kalau ini satu arah ke sana, kecuali sepeda bisa ada sepeda dari sana lewat gitu. Ya. Nih. Ini kayak ini, kecuali sepeda. Nah, gini. Ini kecuali sepeda, ditulis kecuali sepeda. Kalau ini beginiin, ini jalan satu arah jelas, tapi sepeda dua arah gitu. Itu rambu.
Begitu bahasanya. Harus bisa baca ini, artinya gitu. Nah ini rambu, di situ ada escape lane. Escape lane itu tempat menyelamatkan diri kalau rem kita blong. Nah, kalau ini SOS. Ini SOS bukan, ini untuk kendaraan yang menghambat. Anda harus masuk ke sini kalau menghambat, di belakang antri loh, karena terhalang kamu. Kamu harus nyari rambu ini masuk ke dalam, supaya yang terhambatnya lewat. Nah ini, kalau ini gangguan kendaraan Anda masuknya di sini, SOS. Nah ini jalan 100 meter lagi keluar. Ini harusnya biru ya. Ini harus diganti, ini biru. Biru ya, jalan tol. Ini biru jalan tol biasa petunjuk. Ini semua kendaraan dilarang masuk kecuali penghuni. Nah ini tidak usah ada tulisan kecuali penghuni. Ini mah udah jelas, kecuali penghuni. Dilarang masuk semua kendaraan kecuali yang berurusan dengan penghuni. Ada keperluan dengan penghuni, gitu. Atau orang penghuni sendiri. Nah kalau ini stop. Ini tidak berprioritas. Ini hati-hati. Ini kereta api ada yang mau lewat, neng nong bunyi lagi akustiknya, ininya kelap-kelip sama ini. Nah itu baru siap-siap berhenti. Ini ada di belakang tangki, oh itu dia lagi ngangkut barang yang mudah terbakar. Oke, rambu peringatan. Ini rambu peringatan. Rambu perintah, perintah. Rambu larangan, rambu larangan, ya. Apalagi petunjuk, petunjuk ya seperti ini petunjuk juga. Di sana ada ini, di sana ada ini, di sini ada. Ini petunjuk, ya. Prioritas, nah ini prioritas nih yang ini prioritas, ini prioritas. Ini juga prioritas, ini prioritas juga, ya. Peringatan prioritas. Kawasan, nah rambu kawasan di sini ada mana? Nggak ada nih. Nggak ada di sini kawasan mah. Rambu khusus, nah rambu khusus ini. Ya, oke ya. Tuh, ini panel tambahan. Nah ini namanya panel tambahan. Model itu ya kalau ada warning sign-nya tanda seru, nggak bisa berdiri sendiri, harus ada ininya. Ya. Nah ini banyak, ini rambu peringatan, ini rambu prioritas di bawah. Prioritas nih. Ya, namanya rambu prioritas. Peringatan prioritas, ini peringatan banget. Kita lihat. Nah, lihat. Ini jalan melengkung ke kanan, jalan belok kiri belok kanan, jalan berbelok-belok. Ini jalan menyempit dari sebelah kanan. Di sisi ini dua sisi menyempit. Ini licin, ini apa nih? Setelah licin membukit, melendung. Ini menurung Bang. Ini jalan, ini lagi mana? Nah ini daerah longsor, kerikil turun ya. Rambu-rambu ini ditempatkan minimal 50 meter sebelum objeknya. Bila Anda melihat rambu ini, Anda harus memperlambat atau bersiap-siap antisipasi agar Anda terhindar dari bahayanya. Nah ini, di depan kemungkinan ada penyeberang. Di depan ada zona ramai. Nah kayak gini, ini penting ya. Jadi kita slow down. Ini di depan ada yang bekerja. Ini di depan kemungkinan ada binatang liar. Sama nih, ya ada binatang. Di depan bersimpangan dengan jalan dua arah nih. Oh itu disimpangkan. Kemudian di depan Anda, ini salah, di depan Anda akan masuk jalur dua arah nih. Oh ini di depan dua arah nih, hati-hati nih. Di sini lagi di satu arah ke dua arah. Di depan ada lampu lalu lintas. Nah ini. Dan ini rambu ini tidak berdiri sendiri. Anda harus membaca panel tambahannya apa di sininya. Nah itu. Ya. Ini harus benar nih ya. Nah ini.
Di depan Anda ada persimpangan. Anda berada di jalur prioritas, Anda jalan langsung, jalan terus. Sama ini juga, ada yang masuk dari kiri. Nah, ini, oh iya, aku belok kanan, nah, gitu. Prioritas, jalur prioritas, belok kanan. Ini di depan prioritas belok kiri, loh kan gitu. Oke, ini melengkung ke kanan, ini belok kiri. Nah ini, di depan ada persimpangan tegak lurus. Nah, kalau kita dari sini ya tentu kita tidak berprioritas karena kita tegak lurus. Ini ada tegak lurus nggak apa-apa, kita hati-hati aja, kita prioritas. Ini, nah ini di depan persimpangannya dengan jalan yang sama besar. Anda harus mendahulukan kendaraan yang datang dari sebelah kiri ini, ya, undang-undang. Nah ini 50 meter sebelum bundaran udah ada nih, ya. Yo, ini ada bundaran di depan. Slow down kita siap-siap menunggu yang dari bundaran keluar. Nah ini Anda tidak berprioritas, Anda harus berhenti benar-benar stop, mendahulukan kendaraan yang datang dari arah. Berhenti banget total. Beda dengan berhenti dan ini mah menunggu, bisa jalan pelan gitu kan, menunggu mah. Kalau ini mah nggak boleh, stop banget, ban harus tidak berputar lagi. Kalau ini masih berputar bannya, ya. Kalau ini berarti kita tidak berprioritas, ini jalan sempit ya. Dia duluan tuh yang dari sana gitu. Ini enggak, kita yang prioritas, ya, mereka yang berhenti. Nah, ini zona yang lagi ini lingkungan. Di hanya 30 km kita bolehnya. Tidak berprioritas kita. Jalan, kalau ada orang jalan kaki ya harus hati-hati, orang jalan kaki itulah yang punya prioritas. Nah, naroknya beginilah agak jauh ya. Nah, itu di sana ada yang kerjanya. Jangan di sini ada kerja begini lagi. Bukan, di sana jalannya. Jadi kita itu sudah di sini menurunkan kecepatan. Nah, ini 180 meter lagi ada jalan kereta api tidak berpintu nih, ya. Ini kenapa bilang ini satu stripnya 60, 3 strip 180 di sana tuh. Nah, ini seperti inilah gitu ya. Ini berpintu tapi ini mah, ya. Nah, ini peringatan adanya binatang. Ini jalan di depan aja melengkung. Nggak kelihatan kan, agak turun gitu sih, ada melengkung. Di depannya siksak nih, ya, ke kiri ke kanan ya. Ini kalau berbahaya di bawahnya dikasih indikasi kecepatan aja. Saya lebih suka ada kasih lah. Ini semua tahu ya, licin, ini menyempit. Ini di sana dari satu arah menjadi dua arah di sana. Jadi kita kasih ini bukan untuk supaya kita ke sini, bukan, ke sana juga boleh, dan nggak ada proboden misalnya. Ini nih yang ditandai itu, ya. Batunya. Nah, ini lihat. Nah, ini peringatan prioritas. Zona 30, ini bundaran, ya. Ini jalan utama. Ini sempit. Nah, siapa prioritasnya? Nah, ini udah ya, perintah nih, perintah. Nah, jadi kalau ke sini boleh, ke sini boleh. Nah, ini hanya ke kanan sama lurus, ini hanya ke kiri. Nah, ini perintah. Ini hanya satu, lurus saja. Ini harus ke kiri gitu. Tapi ini enggak harus ke kiri, ke kanan pun boleh kalau nggak ada perbodoannya. Ini mah hanya menandai ada yang menghalangi gitu aja. Sepeda, pejalan kaki, sepeda dan pejalan kaki bareng, ini sama, boleh begini, boleh begini. Ini yang untuk berkuda, ini yang untuk bis, ini 30-60 kecepatan. Ini semua tahu, ini memang pasti dilarang, ya. Nah, ini dilarang bagi kecuali penghuni. Oke, ya.
Oke, ini dibacakan kecepatan minimum harus 30 km per jam. Tidak, yang tidak bisa 60 km per jam dilarang masuk. Harusnya gitu. Ya. Kalau ini di depan ada, Anda harus ke kiri. Nah, di depan Anda harus ke kiri, bukan sekarang, di depan. Kalau ini sekarang nih di sini harus ke kiri. Ini bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini hanya ke kanan dan lurus. Oh, ada bundaran. Oh, ini jalan satu arah. Ini ada yang menghalangi. Kita harus menghindar. Mau ke sini boleh. Oke. Ini motor dilarang, ini air tangki air. Ya, nomor coba terakhir. Kendaraan pengangkut bahan air cair berbahaya nih. Dilarang masuk gitu. Ini dilarang masuk. Oke, semua dilarang masuk. Ini semua dilarang masuk sesuai dengan gambarnya ya. Nah, ini dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang mendahului, dilarang belok kanan, dilarang mutar. Nah, ini petunjuk arah aja lah. Ini ada di sana ada gedung parkir, tempat parkir. Di sana ada telepon. Di sana ada bengkel, di sana ada pom bensin. Nah, radio penerangan tune up-nya 106. Ini ada terowongan, ini ada tempat air. Ini yang dilindungi ya. Ini bentuk remblong, ini SOS, ini parking bay. Nah, ini jalan tol. Ini jalan nasional ya. Jalan nasional yang tidak bermotor tidak boleh masuk. Kalau di sini yang bermotor, yang tidak bermotor boleh masuk. Di sini nggak boleh gitu. Ya, ini banyaklah itunya. Nah, kalau tempat-tempat yang yang populer sebenarnya begini warnanya, museum apa. Nah, ini Senayan di sini mau kan biru. Nah, ya bingung saya kok biru gitu. Padahal biru itu dipakainya untuk tol, jalan tol. Harusnya jangan biru. Nah, ini penting nih, betul kan? Polisi mah udah kuning lah, nggak apa-apa bener. Jadi Jadi ada eye catchers-nya. Nah, ini 50 meter kendaraan begini itu harus belok gitu. Oke ya, ini nih tolonglah itu soal GOR kenapa biru lagi semua. Stadion. Nah, ini udah ketahuan nih semua. Nah, ini kalau ada gini berarti ada pengalihan jalan ke Jakarta. Mungkin jalan utamanya rusak atau ada gangguan, dialihkanlah ke jalan apa gitu. Ini pengalihan jalan. Ya. Di depan ada mana pengalihan jalan. Ini nomor 1 2 3 4. Petunjuk pengalihan arah menuju kota Jakarta. Nah, ini rambut kita kan dulunya biru terus semuanya diganti hijau. Ini kan kacau nih. Sekarang biru tol, hijaunya jalan di luar tol ya. Tapi kalau yang benar harus begini nih sebaiknya. Tol, jalan nasional, jalan lokal gitu. Ya, ini karena kita mah udah biru tolnya, ya berarti jalan nasionalnya hijau lah. Jalan lokalnya ini kita di daerah Gubeng nih, ini Gubeng, ini jalannya gini. Di Gubeng pasang ini semua. Ini artinya jalan-jalan di Gubeng, ya, daerah Gubeng. Oke. Jalan tol. Nah, begitu Cipularang, dia nggak usah lagi pakai inian, udah tahu ini jalan tol. Jagorawi gini gitu. Itulah. Kayak ini di jalan tol begini. Ini jalan tol semua. Ke sana masih tol nyambung ke Malang, nyambung ke Surabaya, semua jalan tol. Tapi kalau misalnya yang mana? Ini yang gini nih misalnya nih. Ini kalau Surabaya kita tetap jalan tol.
yang ke kanan kita. Tapi kalau ke Malang ini udah ganti jalan nih, keluar tol jalannya jadi masih. Kalau ini malah jalannya langsung ke jalan lokal. Itu. Nah, ini Tanjung Perak ke kiri itu lokal. Kita itu ada di sekitar Tanjung Perak. Itu kan. Tapi ini kita ada di jalan nasional. Ke Malang tetap masih jalan nasional, tapi ke Surabaya masuk tol tuh, ada tol tuh. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini jalan di Turki. Nah, ini Turki jalan lokal. Ini jalan apa namanya? Jalan nasionalnya. Sebab di Turki itu tolnya hijau seperti di Swiss. Nah, ini di Swiss nih. Ini di Swiss nih, Baden. Ini jalan nasional, ini jalan nasional Zurich. Nah, ini jalan tolnya ada di sana. Ini jalan-jalan lokal. Misalnya perusahaan di daerah situ ini. Nah ini, sorry untuk jalan nasional, jalan lokal. Oke. Nah informasi, ini informasi di sini jadi kita tahu bahwa di sini itu belok kanan tuh nggak boleh. Jadi kita disuruh ke sini. Kalau mau ke kiri, karena di sini belok kiri nggak boleh. Ya, di sini di tolnya di sini gitu. Nah, ini dikasih gini. Udah ketahuan, oh di sini belok kiri nggak boleh kalau ke sini. Ya udah kita harus ke sini, dikasih tahu nih. Itu. Ini ada jalan datang lagi tambah jadi 3. Ini dari 3 jadi 2. Ini dari 2 jadi 3. Ini oh pindah jalur nih ke jalur lain. Itu. Ini panel-panel tambahan ya. Ini panel tambahan. Ini kalau ini misalnya nih kayak gini. Ini dari sini ke sana tidak boleh parkir. Gitu. Ini tambahan-tambahannya lain. Parkir boleh hanya jam 20 sampai jam 6 pagi. Nih gini. Ya, ini juga nih. Ya, ada keterangan waktu boleh parkirnya jam berapa saja. Ini keterangan panel, wah itu jalan cuma lebarnya 2 meter. Nih 10 meter dari sini apa gitu kan. Itu sama situ. 10 meter, 100 meter. Nah ini khusus untuk kereta api, berpintu tidak berpintu. Ini 180, 120, 60 ke wah itu apa namanya ke pintu. Ini St. Andrew, ini berarti single hanya 1 rel, ini multi rel lebih dari 2 dan lebih. Ini St. Andrew signal ya. Ini peringatan, ini juga peringatan. Ini biasanya disertai akustik. Bunyi akustik. Nah, ini saya aja usul begini-bikinnya ya, tinggal terserah Bapak kita dari Perhubungan, Menteri Perhubungan yang harus menetapkan mau pakai rambut itu seperti apa. Ya, itu perlu, ini perlu Pak jadi perhatian ya. Seperti zona sekolah dicat jalannya ini cukup begini gitu ya. Ini awal, ini akhir. Ini awal, ini akhir. Ini awal, ini akhir gitu. Ini mah logo ini, logo Indonesia, negara, logo negara. Di mobil taruh ini, oh ini orang Indonesia. Ini penting nih, saya taruh di sini sengaja nih. Ini harus jadi perhatian, kok aneh di Indonesia kok nggak ada ya yang gini. Naruhnya malah di pinggir jalan. Ini rambu untuk kendaraan anak sekolah, supaya kita hati-hati kalau ada kendaraan anak sekolah, kemungkinan dia lagi nyebrang atau apa. Ini tangki barangnya berbahaya, misal ada LNG-nya dan segala macam. Ini kendaraan yang nyupirnya budak. Nah, ini tempat parkir apa namanya? Ya, yang pakai kursi roda lah. Ini yang sedang belajar mengemudi L-learning, ya, L-license pegang dia. Nah nih lihat, nah kayak gini Pak, ini kayak gini nih, ini
Cara mengingat, segitiga umumnya peringatan, bulat umumnya perintah atau larangan, segi empat berdiri miring umumnya peringatan, segi empat berdiri datar umumnya keterangan petunjuk, warna kuning dan orange peringatan juga, warna biru perintah atau keterangan, merah umumnya melarangan, warna hijau petunjuk juga. Ya. Marka dan rambu. Nah, ini rambunya gini, markanya begini. Rambunya gini, markanya begini. Ini semua. Oke. Perangkat pengendali isyarat. Ini misalnya bunyi tet atau tet. Nah, itu kan ada artinya. Tet gitu kan, ada artinya. Kemudian tet SOS. 3 S 1 O. 3 tatatata tatatata itu Morse ya. Nah, ini dikasih keterangan walk. Oke. Walk and don't walk. Don't walk, jangan pergi. Walk. Isyarat lalu lintas. Isyarat lampu lalu lintas yang umum kita. Isyarat lengan umum, isyarat bunyi, nah ini enggak umum, kita tahu. Peruit, perusi. Gimana lah. Isyarat lainnya. Bendera itu nah ini. Isyarat lainnya ya. Ini isyarat lampu kalau berdiri begini, kalau ngagoler begini nih, kalau tidur. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Ya, ini hati-hati bagi ada yang kalau mau belok kiri hati-hati nih, gitu kan. Ini lampu penyeberangan sudah tahu, isyarat lengan. Nah, ini yang dari depan berhenti. Kalau ini dari belakang harus diberhenti. Memberhentikan di belakang gini. Dia ngadapnya ke sini, yang belakang berhenti. Karena kiri ya tangannya. Nah, ini dari depan dan belakang berhenti. Nah, ini misalnya pelan-pelan. Jalan, ini jalan. Kanan jalan. Ayo dari kiri jalan, pelan-pelan. Ini dari kiri, kanan kiri harus jalan. Nah, ini pelan-pelan. Ini yang pelan-pelan. Ini jalan, suruh jalan. Ya. Ini yang kanan, jalan gitu kan, cepat. Nah, ini juga gini. Dua-duanya kena. Nah, ini lain. Kalau di bawah pelan, jalan pelan tapi. Nah, ini juga ya pelan, hati-hati. Ini dari belakang, hati-hati. Nah, ini stop dari depan, ini stop dari kanan gitu. Oke. Perangkat pengendali lainnya, alat pengendali pemakai jalan, pembatas kecepatan. Ini polisi tidur ya. Begini harusnya 15 cm, ini maksimumnya 12 cm lah tingginya. Ini kemiringannya 15. Oh, ini kok 15 derajat bukan 15 derajat. Badan jalannya gini. Badan jalan. Ini jadi yang itu ya. Nah, ini pembatas lebar dan tinggi, bisa portal, bisa begitu, bisa begini, ya, bisa ditutup, bisa tidak. Alat pengaman jalan, pagar pengaman, ini pagar pengaman, pagarnya ya. Ini pagarnya nih, ini pagar pengaman jalan. Cermin tikungan, nah, jangan salah nih. Kalau kita dari sini harus bisa lihat yang dari sana, bukan kita yang lihat kanan kita, bukan. Ya, ini untuk yang ke sana nih kelihatannya. Nah, ini batas, tahu nggak batas kiri dan kanan. Nih, jadi ini jalur nih, sebelah kiri, batas kanan. Ya, itu. Jadi jelas. Tanda sisi kiri dan tanda sisi kanan jalan ini. Oke. Pulau lalu lintas, ini pulau lalu lintas nih. Oke. Ini alat pengaman jalan, ini pita penggaduh, tinta penggaduh. Memperingatkan kita kalau ketiduran.
Ya, pita penggaduh namanya juga. Oke. Sekian saya cukupkan sampai di sini. Tidak ada orang yang sempurna. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya mohon segala masukan dari Anda boleh. Itu nomor telepon ada di pojok kiri bawah. 081223228097. Ya, kita lanjutkan berdiskusi, silakan bagaimana supaya kita mengerti betul tata cara berlalu lintas sehingga kita bisa aman di jalan, tertib di jalan. Kalau bisa tertib dan aman di jalan, maka hidup ini akan nyaman terus saja. Berlalu lintas akan nyaman banget, benar-benar. Dan kecelakaan pun akan menurun. Ya, tidak banyak lagi macet, tidak banyak lagi kecelakaan. Mau nggak kita lancar berlalu lintas? Ikutin semua aturan. Kalau ada yang tidak bisa mengerti atau apa, silakan. Bagi teman-teman, saudara-saudara semua pelajar membutuhkan saya untuk berkomunikasi atau ada yang mesti ditanyakan, saya siap. Itu nomor telepon saya. Demikian saya cukupkan di sini. Benar-benar saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, ya saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin membantu pemerintah menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman. Begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.